Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Kita sekarang masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-52. Wal maqalatu tsaniyatu wal khamsuna. Maqalah yang ke-52. Maqalah itu bahasa Arab, kalau di Indonesia kan biasanya jadi makalah. Qala Dhunnun al-Misri, berkata siapa Dhunnun al-Misri, seorang wali, seorang kekasih Allah yang pernah bisa memanggil ikan paus, itu Dhunnun al-Misri. Jadi kalau ada disebutkan Dhunnun itu bisa ada dua kemungkinan, bisa Dhunnun al-Misri, bisa Nabi Yunus, karena sama-sama mendapatkan julukan Dhunnun, sama-sama mendapatkan julukan Dhunnun. Cuma biasanya kalau di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab klasik seperti kitab-kitab akhlak itu yang dimaksud ya Dhunnun al-Misri. Tapi biasanya kalau di kitab-kitab tafsir itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya tergantung pembahasannya, belum tentu. Dhunnun al-Misri berkata, al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Orang yang makrifat kepada Allah, orang yang mengenal, benar-benar mengenal kepada Allah, wafiyun, adalah orang yang menepati terhadap janji-janji Allah. Artinya ciri-ciri al-arif billah, ciri-ciri wali, ciri-ciri kekasih Allah itu adalah wafiyun, orang yang menepati janji-janji Allah. Maksudnya menepati janji Allah itu bagaimana? Bi an adda awamirallahi ta'ala, dia menjalankan perintah-perintah Allah. Itu ciri-ciri wali, itu pasti menjalankan perintah-perintah Allah. Sholat ya sholat, puasa ya puasa. Kalau ada orang ngaku jadi wali tapi tidak sholat, itu namanya bukan wali, bukan wali Allah, wali murid. Dan memang ada, saat ini ada orang itu, saya mendengar kabar dan setelah saya telusuri, dia memang ngaku jadi wali. Ada ngaku jadi wali tapi dia pecandu minuman keras. Namanya wali itu wafiyun, orang yang menepati janji Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Secara zahirnya dia itu bukan wali, walaupun tidak tahu juga itu yang diminum itu apakah benar-benar minuman keras atau tidak. Kecuali memang yang sudah benar-benar makomnya itu, derajatnya sudah tinggi sekali. Bukan karena dia tidak sholat, tapi karena kita sendiri yang tidak tahu bahwa beliau sholat. Satu cerita tidak jauh, ada Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Itu cerita yang sangat terkenal sekali. Dan ini saya dengar cerita dari Kiai Zainul. Waktu itu beliau ngisi di pengajian di Blimbing. Jadi Kiai As'ad itu terkenal bahwa beliau itu kalau Jumatan itu ke Mekah. Jadi waktu Jumatan itu beliau datang ke masjid. Kabarnya beliau itu kalau Jumatan ke Mekah. Sehingga ada salah satu khodamnya, apa santrinya begitu, dia itu menyusup. Jadi sebelum Jumatan itu dimulai, dia itu nyusup di kamarnya Kiai As'ad, kemudian ada di bawah kolong tempat tidurnya Kiai As'ad itu. Pada saat adzan, Kiai As'ad itu langsung takbir Allahu Akbar dan tiba-tiba tidak ada. Tidak tahu kemana, ya ke Mekah itu. Sehingga santrinya ini, santri atau khodamnya ini penasaran di mana itu. Ternyata memang benar-benar
di Mekah. Bukan karena tidak sholat. Kadang orang itu pengen jadi wali, niru tidak sholatnya, bukan niru yang lain. Padahal itu beliau itu ya bukan tidak sholat, benar-benar sholat. Kecuali memang benar-benar orang yang sudah tidak sadar. Semisal contoh ya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kan dalam satu kisah disebutkan bahwasanya beliau diberi amanat untuk menjaga kali. Jaga itu jaga kali maksudnya. Tahu kali? Sungai. Kali itu sungai. Kali itu bahasa Jawa. Sungai itu. Di situ dikasih bambu, ditancapkan di situ. Pokoknya sebelum saya datang jangan sampai pergi dari sini. Pesan dari gurunya itu. Sehingga beliau di situ terus sampai bambunya jadi banyak, beranak pinak. Dan di situ terus. Tapi karena sudah di luar kesadarannya, orang sudah di luar kesadarannya sudah beda. Jangan niru yang macam-macam. Kadang orang itu ya nirunya yang enak-enak saja. Satu contoh. Ada salah seorang putra kiai masih hidup sampai sekarang. Jadi tidak saya sebutkan namanya. Di daerah Jawa Timur. Itu beliau itu penampilannya kayak anak-anak pang itu. Jadi semirian, dikuncit rambutnya. Celananya sobek-sobek itu. Tapi beliau hatinya sangat bersih sekali. Kalau ada orang minta itu dompetnya itu langsung tidak lihat itu yang merah apa yang hijau apa yang coklat, langsung dikeluarkan itu. Dan zikirnya luar biasa. Tapi kadang-kadang orang nirunya itu ya yang aneh-aneh. Terutama ini penyakitnya putra-putranya ustadz, putra-putranya kiai, lora-lora itu. Niru lora-lora yang lain yang nakal-nakal. Tidak ditiru yang baik-baik. Ya kalau dia punya keistimewaan, kalau tidak punya jadi nakal beneran itu. Wali itu al-arif billah itu ya pasti wali. Al-arif billah, orang yang benar-benar mengenal kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah itu pasti dia menjalankan perintah Allah. Kalau dia bukan wali, ya pasti tidak menjalankan perintah Allah. Wa qalbuhu zakiyun. Yang kedua ciri-cirinya hatinya itu bersih. Hatinya itu sangat peka sekali. Sehingga hatinya itu tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dengki. Itu ciri-ciri wali. Kalau masih iri, benci, dengki ngaku jadi wali ya. Ya percaya wali murid benar. Kalau walinya Allah ya sangat jauh sekali. Wali itu hatinya bersih. Dan rata-rata wali itu tidak menampakkan kewaliannya. Wali itu rata-rata tidak menampakkan kewaliannya. Biasa-biasa. Dan bahkan dulu di daerah Jawa Timur ada salah seorang wali itu hadir pengajian begitu. Beliau itu pakai celana yang sangat rapi, terus pakai baju, pakai topi, nunggu di mobil seakan-akan dia jadi sopir, padahal itu kiai besar itu dan terkenal seorang wali. Wali itu rata-rata tidak menampakkan kewaliannya. Justru kalau menampakkan kewaliannya itu mereka takut. Kenapa takut? Semua ibadahnya itu bukan karena Allah. Tidak ada orang itu ngaku jadi wali. Tidak ada. Kalau dia memang benar-benar wali. Dan sekarang ada orang ngaku jadi wali itu ada. Daerah tidak jauh-jauh dari sini ada ngaku jadi wali. Karena apa? Karena saya tahu bahwa salah satu anggota yang pernah hadir di sini pernah datang kepada dia dan dia cerita kalau dia itu ngaku jadi wali. Setelah saya telusuri, ternyata pecandu miras. Ya wali tidak usah ngaku-ngaku. Wali itu ya satu makom yang sangat tinggi di hadapan Allah yang tidak perlu orang itu untuk ngaku-ngaku jadi wali. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya kepada Allah itu juga amal yang bersih, artinya selalu bertambah setiap saat. Itu tanda-tanda bahwa dia itu al-arif billah. Pertama wafiyun, dia menepati janji Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa qalbuhu zakiyun, hatinya itu bersih, artinya di hatinya peka,
cepat ketika ada hal-hal yang baik itu dia cepat untuk menerima sinyal itu. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya karena Allah itu adalah selalu bertambah setiap saat. Itu tanda-tanda bahwa dia itu al-arif billah atau wali Allah atau kekasih Allah. Kita lanjutkan maqalah yang berikutnya. Wal maqalatu tsalisatu wal khamsuna, maqalah yang ke-53. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah. Pokok segala kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah takut kepada Allah. Kalau ingin kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, itu kuncinya al khaufu minallah, takut kepada Allah. Kenapa harus takut kepada Allah? Karena rasa takut kepada Allah itu bisa mencegah kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Takut kepada Allah dengan takut kepada manusia itu beda. Takut kepada manusia, semisal kita ada orang yang mau ngancam sama kita, kemudian kita ketemu sama orang itu, kalau takut kepada orang, kita lari apa mendekat? Lari. Atau misalnya kita melewati hutan, kemudian di situ ada harimau atau singa, kita takut, mendekat apa lari? Mendekat apa lari? Lari. Tapi orang itu takut kepada Allah, bukan dia lari, tapi semakin mendekat kepada Allah. Saya takut kepada Allah, tapi tidak mau sholat, ya itu bukan namanya takut. Itu bukan namanya takut, tapi tidak takut itu. Orang semakin takut kepada Allah bukan semakin lari, tapi semakin mendekat. Kalaupun harus berlari, berlarilah kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Kenapa di situ disebutkan berlari? Karena orang itu biasanya kalau menuju kepada Allah itu masih pelan-pelan. Beda dengan ayat-ayat yang lain, semisal yang ayat tentang Jumat itu, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau urusan usaha itu ya kita tidak usah lari, biasa-biasa saja. Tapi urusan kepada Allah kita cepat-cepat lari. Kenapa kok harus cepat-cepat lari? Khawatir nanti di tengah jalan umur kita sudah tidak ada. Kita harus cepat-cepat menuju kepada Allah. Nah, kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, itu kuncinya adalah al khaufu minallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini satu sifat yang sangat baik sekali, dan semakin orang itu banyak ibadahnya, semakin orang itu banyak amal kebaikannya, biasanya semakin dia banyak takutnya. Mestinya seperti itu. Jadi ada 4 tingkatan orang. Ada 4 tingkatan orang. Pertama, kita masuk yang mana tidak tahu. Ada 4 tingkatan orang. Pertama, ahlu syuhudit taksir fit tashmir. Ada orang itu merasa bahwa dirinya itu sembrono. Tahu sembrono? Merasa banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Padahal beliau itu adalah orang yang ibadahnya sangat rajin kepada Allah. Ada orang tipe seperti itu. Satu contoh semisal ada 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga oleh Rasulullah, al-ashra al-mubasysyiruna bil jannah. Salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4 sahabat itu. Beliau sudah tidak diragukan bahwa amal ibadahnya sangat banyak. Tapi walaupun seperti itu, masih merasa bahwa dia melakukan banyak kekurangan kepada Allah, melakukan banyak hal-hal yang tidak mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga Sayyidina Umar pernah mengatakan, jika seandainya semua orang masuk surga kecuali ada 1 orang masuk neraka, saya itu takut 1 orang itu adalah saya itu sendiri. Sayyidina Umar, padahal sudah mendapatkan kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah. Orang itu mestinya seperti itu. Dan kata Sayyidina Umar, seandainya semua orang masuk neraka dan 1 orang masuk surga, aku berharap bahwa 1 orang itu adalah aku sendiri. Sayyidina Umar, orang yang banyak amal ibadahnya. Beda dengan kita ya.
amal ibadahnya pas-pasan, sedikit, masih banyak kekurangan. Kadang-kadang kita yang merasa yang berhak untuk masuk surga. Satu contoh yang lain, semisal contohnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Sulamut Taufik, kitab Sulamut Taufik, juga pengarang syair Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal Muslimin, dan seterusnya. Itu pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang ulama dari Hadramaut. Saya pernah ziarah ke astanya beliau beberapa kali, kalau tidak salah 5 kali ke astanya pengarang kitab Sulamut Taufik itu. Beliau itu setiap hari wiridnya, zikirnya 25.000 kali la ilaha illallah. 25.000 kali la ilaha illallah. 25.000 kali ya Allah ya Allah ya Allah. 25.000 kali sholawat. 25.000 kali, hampir semuanya serba 25.000 kali. Walaupun seperti itu, apa kata beliau dalam salah satu syairnya? Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku tidak punya amal dan semua yang kulakukan adalah satu kesalahan. Itu orang sudah makomnya sangat tinggi. Semakin orang itu ibadahnya semakin banyak, justru dia semakin merasa dia masih banyak kekurangannya. Itu namanya ilmu padi. Padi kan semakin berisi semakin merunduk. Kalau ada padi semakin berisi tapi tidak semakin merunduk, itu namanya padi terserang hama. Berarti kalau ada orang banyak ilmunya, banyak ibadahnya tapi dia sombong, itu hatinya terserang penyakit hama yang lebih berbahaya daripada penyakit corona. Iya, mestinya seperti itu. Semakin banyak ibadahnya dia tidak sombong, tapi dia semakin merunduk. Ini tipe yang pertama. Bukan kita banget itu. Ahlu syuhudi taksir fit tashmir, orang yang selalu merasa bahwa dia punya banyak kekurangan walaupun sebenarnya dia punya banyak kelebihan. Yang kedua, ahlu syuhudi taksir fit taksir, orang yang merasa bahwa dia banyak kekurangan dan kenyataannya memang banyak kekurangan. Ini masih bagus juga ini. Tipe ini masih bagus juga ini. Semisal contoh begini, kita banyak dosanya dan kita ngerasa memang kita banyak dosanya. Ini bagus, sifat seperti ini bagus. Kenapa? Karena bisa mendorong kita untuk semakin hari semakin lebih baik. Ini seperti ini juga masih bagus, tapi masih levelnya masih di bawahnya yang tadi itu. Yang tadi orang ahli ibadah tapi masih merasa banyak melakukan kekurangan, kesalahan di hadapan Allah. Ini masih bagus tipe yang kedua ini. Ada level yang ketiga, lebih bawah lagi. Ahlu syuhudit tashmir fit tashmir. Ini juga bagus tipe yang ketiga ini. Jadi ada orang itu merasa dia melakukan banyak kebaikan dan kenyataannya memang banyak melakukan kebaikan. Dia sholatnya istiqomah, jamaahnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah. Dia merasa melakukan banyak kebaikan, tapi tidak menjadikan dia untuk selalu sombong kepada orang lain. Ini juga masih bagus. Yang tidak bagus itu level yang keempat ini. Ini kadang-kadang masuk kriteria kita ini, level yang keempat ini. Ahlu syuhudit tashmir fit taksir, orang yang merasa bahwa dirinya banyak kelebihan padahal dia itu banyak dosanya, banyak kekurangannya. Ini kadang penyakit. Orang jarang sholat tapi dia merasa bahwa dirinya orang mulia. Orang jarang baca Quran, dia merasa dirinya orang mulia. Jadi yang dilihat itu dirinya sendiri, padahal dirinya banyak kekurangan. Ini yang tidak bagus. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Jangan mensucikan diri kita, Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kita itu kadang-kadang suka menonjolkan diri. Nah, salah satu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah ini harus diimbangi dengan roja. Kalau istilah tasawuf itu ada khauf, ada roja, ada takut, ada harap. Kalau orang takutnya itu lebih besar, itu biasanya dia gampang putus asa. Oh, nanti saya disiksa, akhirnya tidak jadi. Tapi kalau orang berharapnya lebih besar, berharap rahmatnya Allah, berharap kebaikannya Allah,
itu biasanya tambah males-malesan. Contoh begini, kita ibadahnya pas-pasan. Oh, saya yakin bahwa rahmat Allah itu sangat besar, sangat banyak. Ya ini ya segitu-gitu aja, ada meningkat. Antara khauf dan roja ini harus seimbang. Kalau ada orang ahli maksiat, dia itu rajin melakukan dosa dan maksiat, maka yang lebih dibesarkan itu khaufnya. Kenapa? Karena khauf ini bisa mendorong dia untuk mencegah diri untuk melakukan kemaksiatan. Semisal dia itu sudah rajin berjudi, rajin minum minuman keras, rajin berzina. Kalau dia yang dibesarkan itu rojaknya, oh Allah itu maha pengampun, Allah itu rahmatnya besar, Allah itu rahmatnya luas, ya terus nanti. Jadi ada satu kondisi di mana kita harus membesarkan rasa takut kita kepada Allah, ada pada saat kita melakukan kemaksiatan. Tapi pada saat kita termasuk orang yang tipe orang yang rajin ibadah, rajin melakukan amal kebaikan, kita banyak berharap kepada Allah. Oh, semoga amal saya diterima oleh Allah. Kalau takut terus, ya udah jadi beramal. Paham? Paham enggak? Antara khauf dan roja itu seperti dua sayap burungnya, harus seimbang. Sehingga dia, kalau burung sayapnya satu bisa? Nggak bisa, harus dua. Sehingga dia itu terbang sangat indah. Berbeda lagi dengan kondisi ketika orang itu sudah mau meninggal dunia. Orang sakit itu kita besarkan rojanya, berharap dari Allah itu kita besarkan. Jangan orang sakit itu dibesarkan takutnya. Contohnya begini, kamu sudah ini, bukan begini, kamu ini sudah sakit sudah lama, sudah sangat parah. Coba kamu ingat-ingat dosa-dosa kamu dulu itu. Ini dia semakin ketakutan. Orang kalau sudah hampir anggap mau mati itu besarkan rojaknya. Allah itu maha pengampun, Allah itu rahmatnya luas, sehingga dia itu berharap kepada apapun yang menjadi keistimewaan Allah yang akan diberikan kepada hambanya. Ana inda dzanni abdi bi falyadzunna ma syaa. Aku itu bersama prasangka hambaku. Kalau hambaku itu berprasangka baik kepadaku, semisal hambaku itu punya keyakinan bahwa aku akan mengampuni dia, maka aku pun akan juga mengampuni kepada dia. Kalau dia berkeyakinan aku tidak mengampuni kepada dia, ya aku tidak mengampuni kepada dia. Kalau orang mati itu jangan diingatkan dosa. Ingatkan betapa Allah itu Ghafur, rahmatnya Allah itu sangat luas. Rahmatnya Allah sangat luas. Dijelaskan bahwasanya surga sudah menunggumu dan sebagainya. Nanti akan bisa menyebabkan dia itu sangat berharap kepada rahmat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, Allah berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidak berdoa kepadaku dan tidak berharap kepadaku kecuali aku mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ini untuk meningkatkan rasa harap kita kepada Allah. Kalau kita itu sudah berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah tidak peduli seberapa besar dosa kita. Itu Allah, bedanya Allah dengan makhluk. Kalau Allah tidak peduli, kalau sudah mengampuni ya sudah mengampuni. Mau dosa kita apa sudah diampuni oleh Allah. Kalau Allah sudah berkehendak. Ini betapa rahmat Allah itu sangat luas dan sangat besar. Ya bena Adam, lau balagot dunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, jika dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Betapa besarnya rahmat Allah. Itu kita berikan kepada orang-orang yang merasa putus asa. Jangan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Akhirnya apa? Jalan terus maksiatnya. Orang itu kalau ahli maksiat jangan diingatkan kepada rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah sangat besar, Allah maha pengampun. Ya sudah, besok maksiat lagi sekalian. Toh Allah maha pengampun. Besarkan takutnya kepada Allah. Oh nanti kalau orang itu maksiat akan diadab seperti ini, siksa Allah sangat pedih seperti ini. Sehingga bisa mendorong dia untuk berhenti dari maksiat. Kata Allah, ini menjelaskan betapa rahmat Allah sangat luas sekali.
Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la laqaituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa seluas bumi, kemudian engkau bertemu denganku, tidak mensekutukan kepadaku, tidak syirik kepadaku, maka aku akan bertemu kepadamu dengan seluas bumi, yang berupa pengampunan. Ini betapa pengampunan Allah itu sangat besar sekali. Sikap kita bagaimana sebenarnya? Begini, urusan ampunan Allah itu kita sikapi ketika kita sudah terlanjur melakukan maksiat. Jangan kita sikapi sebelum melakukan maksiat. Contohnya begini, kita memang yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, tapi ini pemahaman seperti ini jangan dilakukan sebelum melakukan maksiat. Kenapa? Akhirnya apa? Ya kita maksiat karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Yang jadi masalah nanti ketika pemahaman seperti ini diterapkan, apakah kita yakin bahwa pada saat kita sudah melakukan maksiat kita kemudian bertaubat dan kita masih hidup? Ini jadi pertanyaan besar. Mestinya pemahaman Allah Maha Pengampun itu kita terapkan pada saat kita sudah terlanjur dan sudah terjatuh kepada sebuah dosa atau maksiat, karena manusia semuanya berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang memperbaiki kesalahannya. Kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa, ya kita harus paham bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sehingga kita mendorong kita untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karenanya ada salah seorang ulama bernama Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sangardari, beliau mengatakan, la tu'azzimud dzanba 'azamatan tasudduka an husnid dzanni billah. Jangan menganggap dosa sebuah dosa yang bisa menyebabkanmu untuk tidak berhusnudzon kepada Allah. Ini sering terjadi begini, terutama anak muda ya, biasanya sudah melakukan dosa ini, dosa itu, pacaran, ketemuan, berduaan, pegang-pegangan, macam-macam lah, banyak. Kemudian dia mikir seperti ini, dosa saya sudah terlalu banyak, Allah ini sepertinya sudah tidak mungkin mengampuni dosa-dosa saya. Ini merasa dosa yang tidak baik. Merasa dosa itu ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini merasa dosa yang tidak baik, kenapa? Karena merasa dosa yang menyebabkan orang itu tidak mau berubah. Akhirnya dia kecil hati kan, dosa saya sudah terlalu banyak dari A sampai Z, ini kayaknya Allah sudah tidak mengampuni dosa-dosa saya. Kira-kira orang tipe seperti itu bisa merubah apa enggak? Mau berubah apa enggak? Enggak. Ini merasa dosa yang tidak baik. Dan ini kadang-kadang orang itu tertipu. Kelihatannya ngerasa berdosa, tapi sholatnya biasa-biasa. Ini ngerasa dosa yang tidak bagus itu, hanya bisikan-bisikan setan. Ngerasa dosa yang bagus itu merasa dosa yang menyebabkan kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rawahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah bisikan-bisikan setan, itu mazhabnya setan. Orang gampang putus asa dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah, itu dia mengikuti mazhabnya setan. Jadi yang bagus seperti ini. Memang kita banyak dosanya, termasuk saya juga banyak dosanya. Kalau kita mikir, ya Allah saya memang banyak dosanya, ini karena saya berdosa kan ya. Baik. Lebih baik lagi menjadikan kita semakin berharap kepada rahmat Allah. Tapi yang tadi itu tidak perlu untuk ditiru. Dan ini kadang-kadang dilakukan sebagian orang. Merasa berdosa tapi tidak menyebabkan dia berubah. Itu merasa dosa yang hanya bisikan-bisikan setan saja. Misal contohnya yang lain ya, oh saya itu kok jarang hadir untuk cari ilmu ya, merasa bersalah. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Tapi kenyataannya ya biasa-biasa, itu tidak bagus. Itu hanya bisikan-bisikan setan saja itu. Oh saya itu kok kayaknya orang yang ibadahnya pas-pasan ya, ngerasa salah. Bagus ya? Bagus.
Tapi ya kenyataannya biasa-biasa, tidak ada peningkatan. Ini hanya bisikan-bisikan setan saja itu. Bisikan-bisikan setan saja. Seakan-akan setan tuh membisiki, kamu tuh harus ngerasa begini, nanti kamu itu biar terlihat tawadhu, biar kelihatan baik. Nah, itu tidak bagus itu. Itu hanya bisikan-bisikan setan. Karenanya kata Abu Sulaiman Ad-Darani, kunci dari kebaikan dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah ini bisa memindah buku catatan amal yang asalnya di sebelah kiri bisa di sebelah kanan. Dan itu kita harus paham kapan kita lebih membesarkan takut kepada Allah, kapan kita lebih membesarkan roja kepada Allah. Yang kedua, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, wa miftahud dunya asyaba. Kunci dari dunia itu adalah kenyang. Maksudnya bagaimana? Orang makan tapi berlebihan. Kalau kenyang sih masih mending. Tapi kadang ada orang itu yang sudah sampai pada batas ini sudah tidak mampu tapi masih diteruskan. Itu kunci keburukan dunia. Kalau orang itu sudah kenyang itu biasanya lebih semangat untuk melakukan maksiat. Coba bandingkan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Lebih besar mana kemungkinannya untuk maksiat dengan antara keduanya itu? Lebih besar orang yang tidak puasa. Karena bertenaga dia. Kenapa puasa itu lebih besar kemungkinan untuk tidak maksiat? Karena dia tidak bertenaga, capek. Iya. Makanya puasa itu salah satu hal untuk meminimalisir orang untuk melakukan maksiat. Sehingga dikatakan bahwasanya pada bulan Ramadan itu setan itu terbelenggu. Ini kadang-kadang orang tidak paham. Tapi kenapa kok masih ada orang nyuri? Kenapa masih ada orang minum minuman keras? Kenapa masih ada orang zina? Kenapa masih ada orang judi? Terbelenggu di sini, dibelenggu di sini maksudnya di lebih ruang geraknya setan itu lebih tidak bebas dibanding selain bulan Ramadan. Sehingga ya tidak mungkin sekali kalau ada satu bulan yang dimana tidak ada orang maksiat, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Enak sekali itu bulan Ramadan itu. Kenyataannya bulan Ramadan banyak sepeda hilang parkir gara-gara nyari baju itu. Artinya setan dibelenggu, bukan dibelenggu secara total kemudian tidak ganggu manusia. Ya enak sekali kita. Berarti kemungkinan besar ya tidak ada orang di rumah, semuanya berangkat sholat tarawih di masjid. Tapi ya itu ya, hari malam pertama, masya Allah, softnya itu penuh. Ya, semakin ke belakang, semakin ada kemajuan softnya itu. tambah maju, softnya itu tambah maju. Jadi kemajuan yang tidak bagus sih, karena kemajuan soft itu tidak bagus. Nah, setan seperti itu. Jadi kunci dunia itu adalah kenyang. Orang terlalu kenyang itu akan menyebabkan dia itu malas untuk ibadah. Makanya kalau di Yaman itu kalau bulan Ramadan buka puasanya itu biasanya setelah maghrib itu tidak langsung nasi biasanya. Itu kita makan bubur biasanya. Makan bubur. Setelah itu nanti ada buka versi yang kedua. Level kedua itu sekitar 7:30 gitu. Baru makan nasi itu. Jadi biar istirahat dulu. Karena di sana rata-rata sholat tarawihnya itu dimulai paling awal 8:30. Jarang yang setelah isya langsung itu jarang. Dan di sana itu jadwalnya itu bermacam-macam. Di sana satu desa di Tarim itu ada sekitar 125 masjid kalau tidak salah. Di sana tidak ada musola. Jadi semuanya istilahnya masjid, bisa untuk i'tikaf. Cuma ada masjid yang bisa dipakai Jumatan, ada yang tidak bisa dipakai Jumatan. 8:30 ada di masjid ini, jam 9 ada di masjid itu. Jadi kita itu tinggal pilih, mau pilih yang jam berapa. Dan bahkan sampai menjelang sahur paling akhir itu jadwalnya 1:30 ada. Kadang-kadang saya kalau ketiduran itu jam 12 baru bangun, nyari yang 1:30 itu ada. Jadi satu desa itu penuh dan ramai sekali ibadah dari setelah maghrib sampai gitu. Kunci dunia itu adalah kenyang. Kalau orang kenyang itu biasanya kemaksiatan terbuka lebar, bisa ini bisa itu. Orang mau bunuh pas dia tidak punya tenaga, bisa tidak?
Nggak bisa. Orang mau zina, nggak punya tenaga, ya nggak bisa. Kekenyangan itu udah bagus. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Yang ketiga, wa miftahul akhirati al-ju'u. Sedangkan kunci akhirat itu adalah lapar. Orang itu ahli puasa itu, insya Allah orang itu orang yang sangat berhati-hati di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alju, lapar. Kalau kita nyentuh dan niru kepada Rasulullah itu kita tidak mungkin kuat. Rasulullah itu kalau sudah lapar dan tidak punya apa-apa, ininya di perutnya itu dikasih tali dan dikasih batu. Biar apa? Biar kelihatan perutnya itu berisi. Tidak menunjukkan betapa beliau itu orang yang sangat lapar. Padahal beliau itu manusia mulia. Kadang-kadang pernah 3 hari tidak makan sama sekali Rasulullah itu. Kita itu kadang-kadang masih banyak ngeluhnya ya. Kita insya Allah tiap hari itu masih bisa makan sehari 3 kali. Tapi kalau menunya tidak enak kita masih ngeluh, masih ini. Rasulullah itu kadang-kadang tidak makan selama 3 hari itu. Dan tidak minta-minta kepada siapapun Rasulullah itu. Sehingga ya wajar kalau beliau itu menjadi mulia. Karena alju itu miftahul akhirah. Lapar itu bisa menjadi kuncinya akhirat. Banyak cerita-cerita. Jadi Rasulullah itu kalau misalnya pagi-pagi pergi ke dapur, tanya ada makanan, tidak ada. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya sudah kalau begitu saya puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Itu dari situ kita bisa mengambil pelajaran betapa bahwasanya puasa sunnah itu boleh niat walaupun setelah subuh. Beda dengan puasa wajib. Puasa sunnah itu asal sebelum duhur boleh kita niat. Misalnya jam 10 kita masih belum makan ya, belum sarapan. Jangan sudah sarapan kita niat puasa, itu bukan itu. Belum sarapan begitu. Terus kemudian ya sudah kalau gitu saya puasa saja. Boleh, tidak apa-apa. Asal sebelum duhur, jam 11, kemungkinan belum duhur, boleh. Tapi kalau puasa wajib sudah adzan subuh, lupa belum niat, otomatis tidak boleh, tidak sah. Puasanya tidak sah, tapi dia tetap wajib untuk melanjutkan sampai maghrib sebagai salah satu sanksi. Dan dia wajib mengqadha. Ini betul. Secara fikih ya, fikih mazhab Syafi'i. Orang lupa niat itu bukan kemudian dia makan seenaknya paginya. Dia itu tetap punya kewajiban untuk melanjutkan puasanya sampai maghrib. Salahnya sendiri kok lupa niat. Kok bisa ada orang lupa niat? Itu tanda bahwa orang tidak perhatian terhadap ibadah, kata ulama itu. Kok bisa sampai lupa niat itu? Kadang-kadang anak sekolah itu kadang-kadang juga sering terjadi itu. Ada yang tidak bawa buku, ada yang tidak bawa LKS. Kok bisa lupa itu? Tak tanya lagi, sangunya tidak lupa? Enggak. Ini kan berarti tidak perhatian kepada sekolahnya, lebih perhatian kepada makanannya. Nah, orang lupa niat itu dikatakan oleh ulama bahwasanya orang tersebut tidak perhatian kepada ibadah, sehingga secara aturan fikih dia tetap wajib puasa sampai maghrib. Di samping itu dia tetap wajib untuk qadha, wajib untuk mengqadha. Nah, ini insya Allah kurang hampir 3 bulan lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga masih dipanjangkan umur kita oleh Allah. Itu 3 hal. Yang pertama saya ulang kembali bahwasanya kunci kebaikan dunia dan akhirat itu adalah takut kepada Allah. Sedangkan kunci dunia kita bisa rusak urusan dunia kita itu disebabkan karena kenyang yang berlebihan. Dan yang ketiga, kunci untuk mendapatkan akhirat agar kita lebih dekat untuk melakukan amal-amal akhirat itu adalah al-ju'u, adalah lapar. Tidak berlebihan, ya tidak harus lapar sebenarnya. Tidak berlebihan. Kita makan secukupnya. Karena kalau orang makan secukupnya itu dia hatinya lebih bersih dibanding orang yang terlalu banyak makan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau tanya silakan. Ya, silakan.
Jadi begini, antara sahur dengan niat itu berbeda pembahasan. Lupa sahur bukan berarti lupa niat. Karena niat itu tidak harus pas waktu sahur. Bisa setelah buka kan juga bisa. Jadi bukan satu paket antara niat dengan sahur itu. Bisa jadi orang tidak sahur tapi dia tetap niat. Bisa kan? Bisa. Jadi sebenarnya kalaupun dia misalnya lupa sahur, asal dia itu tidak lupa niat berarti dia tetap puasanya sah. Tapi kalau kedua-duanya lupa sahur dan lupa niat, ya otomatis puasanya tidak sah. Tapi memang itu dianjurkan untuk tidak berbuka sampai maghrib. Kalaupun berbuka, ya sebenarnya dia itu ya dosa. Tapi dia tetap wajib qadha. Sunnah, hukumnya sahur itu kan sunnah, bukan wajib. Hukum sahur itu kan sunnah. Jadi walaupun tidak sahur ya tetap tidak apa-apa. Jadi antara sahur dengan niat itu ya berbeda. Kadang-kadang yang lebih aneh lagi, ada orang pagi-pagi tidak puasa. Kenapa kok kamu tidak puasa? Karena tadi malam saya tidak taraweh. Ya karena memang dia itu mikirnya bahwa niat itu setelah salat taraweh. Padahal tidak ada hubungannya. Niat itu antara setelah maghrib sampai sebelum subuh. Terserah mau jam berapa. Walaupun tidak taraweh tetap boleh niat. Ini yang kadang-kadang orang awam itu tidak paham. Bisa dipahami. Jadi pembahasan yang berbeda antara sahur dengan niat itu. Niat ya pembahasan sendiri, sahur ya sendiri. Tidak satu paket. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Hari apa saja yang haram untuk puasa? Yang pertama hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu setelah hari raya Idul Adha itu ada 3 hari. Misalnya hari raya Idul Adha itu hari Sabtu ya misalnya. Berarti Minggu, Senin, Selasa itu hari tasyrik, haram untuk puasa. Haram untuk puasa. Kemudian ada juga pertengahan bulan Sya'ban bagi orang yang tidak berpuasa, yang tidak terbiasa berpuasa sunnah itu ya tidak sampai haram tapi hukumnya makruh. Tapi yang haram cuma berapa tadi? 4 tadi. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Selain itu boleh saja. Puasa hari Jumat boleh. Puasa hari Sabtu boleh. Hari Minggu boleh saja. Selain itu hukumnya haram. Cuma memang kalau puasa hari Jumat itu dianjurkan untuk digabung dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya orang Islam. Tapi kalaupun satu hari saja ya tetap boleh, tidak sampai ke status haram, enggak. Tetap boleh. Anjurannya memang digabung. Sama dengan hari Sabtu, puasa hari Sabtu, gabung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Minggu juga sama. Anjurannya seperti itu. Paham? Saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab.